Teman-teman, ketika kemarin kita berbincang perihal Jong Java dan juga Jong Sumatera, dan juga Budi Utomo sebagai inisiator berdirinya organisasi pemuda lainnya, maka pada kesempatan kali ini mungkin hal yang cukup menarik itu adalah dengan membahas terkait pahlawan-pahlawan yang mati saat usia muda. Siapakah itu? Karena dari kemarin kita jarang membahas pahlawan dalam gender yang berbeda, maka pada kesempatan kali ini seperti biasa, setiap ada pertanyaan yang Anda berikan maka akan terjawab melalui channel Pusat Lumbung ini. Oleh karena itu, selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab di sini. Jadi ketika Anda bertanya terkait pahlawan yang mati muda dan juga dengan gender yang berbeda dari yang kita bahas sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan salah satu saja, satu orang pahlawan wanita yang mati saat usia muda. Siapa dia? Dia adalah Martha Christina Tiahahu, pahlawan muda, pahlawan wanita yang mati di usia muda, yaitu di usia 17 tahun. Jika kita mendengar namanya, mungkin kita dapat mengira-ngira dari mana dia berasal. Martha Christina Tiahahu itu berasal dari Ambon, Maluku Tengah. Dia lahir di sana pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Christina lahir dari seorang ibu dan juga seorang ayah yang bernama Kapiten Paulus Tiahahu. Jadi keluarganya berasal dari marga Tiahahu, bukan Hahu ya, Tiahahu. Jadi marga dari keluarganya itu Tiahahu, ayahnya berasal dari klan Ulupati. Tetapi saat ibunya melahirkan Christina, ibunya mengalami mungkin pendarahan atau apa, sehingga Christina ditinggalkan oleh ibunya sejak usia bayi, sehingga sejak kecil dia sudah diasuh oleh ayahnya yang merupakan seorang kapiten atau anggota perang lah, pasukan perang, di mana Kapiten Paulus Tiahahu ini merupakan seorang pembantu, nantinya orang yang membantu dari peperangan yang dilakukan oleh Kapiten Patimura yang terjadi di Saparua dengan Belanda. Peperangan ini terjadi pada tahun 1917. Kronologi dari peperangannya itu cukup lucu. Mungkin peperangan yang dialami atau diikuti oleh Martha Christina Tiahahu tidak begitu lama, karena dia hanya sampai 17 tahun. Dalam cerita atau referensi yang saya baca, Christina yang aktif mengikuti perang itu adalah di saat tahun 1917 ini, dimana awalnya itu pada bulan Oktober, pada tanggal 10 Oktober 1917, Belanda itu melakukan penyerangan ke daerah Ambon, Maluku di Saparua. Jadi pada saat itu Kapiten Patimura berperang bersama Kapiten Paulus Tiahahu di sana, tetapi terjadi sebuah sisi yang kurang diperhatikan, yaitu benteng Beverwyck. Nah, di mana di sana itu direbut oleh Belanda karena adanya sosok pengkhianat lah, namanya Guru Soselia. Guru Soselia itu guru yang mengajar rakyat Indonesia tetapi berpihak pada Belanda. Jadi pada saat itu dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia, dia mengatakan bahwa rakyat itu sedang sibuk perang di Saparua. Nah, gini, londo gini. Rakyat sibuk perang di Saparua, jadi jopon wis aman. Jadi dengan memberikan informasi, dia mengatakan kalau benteng Beverwyck itu aman untuk diambil, sehingga benteng Beverwyck dikuasai oleh Belanda. Tidak ada perlawanan yang sengit, cukup mudah bagi Belanda untuk mendapatkannya. Sehingga pada tanggal 11 bulan Oktober 1917, nah perang di Saparua itu terjadilah, besar kan ya, antara Belanda melawan Kapiten Patimura dan pasukan Ambon lainnya.
baik itu ayah dari Tyahahu dan Tyahahu sendiri. Peperangan yang terjadi itu cukup keras dan cukup sengit. Nah, yang menyebabkan matinya jenderal mereka atau pemimpin dari Belanda, yaitu Richmond dan juga Meyer kena tembak. Jadi pemimpin pertama tuh nama Richmond mati, yang kedua adalah Meyer, dia terluka lah gara-gara serangan dari pasukan Indonesia. Tapi mungkin juga mati sehingga nanti digantikan kembali oleh pemimpin selanjutnya, di mana pada peperangan ini, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1917, perlawanan sengit sehingga perang terjadi lagi, yaitu sebagian dari pasukan Indonesia dan sebagian dari pasukan Belanda itu terkena imbasnya. Banyak dari mereka yang meninggal, sehingga peperangan terus berlanjut sampai akhirnya pasukan Indonesia itu melakukan perlawanan hanya dengan melempari batu kepada pasukan Belanda. Melihat kejadian seperti itu, maka Belanda sudah sigap. Oh, berarti mereka ini kehabisan peluru. Jadi diseranglah mereka secara bertubi-tubi hingga akhirnya dapat ditangkap, yaitu seperti Kapiten Patimura, Kapiten Paulus Tyahahu dan juga Martha Christina Tyahahu. Mereka ditangkap dan ditempatkan di benteng Beverwyck ini untuk dilaksanakan eksekusi mati. Tetapi di antara para tawanan tersebut, satu tawanan yang tidak dieksekusi mati oleh Belanda. Siapa itu? Ialah Martha Christina Tyahahu. Karena usianya yang masih muda, yaitu berusia 17 tahun dan juga mungkin masih remaja lah, dianggap belum cukup umur. Sehingga Christina setelah melihat secara langsung ayahnya dieksekusi mati, dia pun keluar dari benteng Beverwyck, dilepas liarkan. Dia berlari ke hutan-hutan, mungkin karena kesehatan mentalnya cukup terganggu melihat sosok ayahnya yang terbunuh ya secara tragis, sehingga Christina Tyahahu berlari bersembunyi di hutan. Seiring dengan waktu dari bulan Oktober pada bulan Desember, Belanda melakukan penyisiran untuk membersihkan orang-orang Indonesia dari sana, dari hutan, atau dari Ambon. Maksudnya pasukan Indonesia itu adalah mereka yang melakukan pemberontakan kepada Indonesia. Sehingga disisir terdapat banyak tawanan, salah satunya adalah Martha Christina Tyahahu. Mereka pun diangkut menggunakan kapal Everstein. Nah, sehingga dalam pengangkutan ini adalah merupakan masa terakhir dari Tyahahu. Ia mengalami sakit dan menolak untuk diobati dan juga diberi makanan oleh Belanda. Mungkin gak sudi lah, karena mereka penjajah. Tetapi karena ketidaksediaannya menerima bantuan dari Belanda, maka pada tanggal 2 Januari 1918, Martha Christina Tyahahu meninggal di kapal, sehingga mayatnya pun dikebumikan di laut. Mungkin waktu itu dibuang ke laut lah. Sehingga untuk mengenang jasa dari Martha Christina Tyahahu yang mungkin cukup dan sangat berani melawan pasukan Belanda, negara Indonesia memberikan penghargaan, yaitu dengan membangun sebuah monumen yang hampir mirip lah dengan Martha Christina Tyahahu. Rambutnya diurai lepas dan di sini terdapat kain berang berwarna merah yang diikatkan ke kepalanya. Kita sebagai pemuda tentunya punya perjuangan tersendiri, terutama bagi diri kita sendiri. Maka mengingat dengan kisah-kisah sejarah, terutama kisah mereka pahlawan muda dan juga pahlawan yang mati muda, perlulah bagi kita untuk terus bangkit dan berusaha melawan setiap keterbatasan yang kita miliki. Kok agak puitis ini. Tapi itu sajalah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin besok kita akan membahas tokoh lain. Bolehlah kalian chat di sini. Jadi kita besok bisa menentukan siapa tokoh pemuda yang akan kita bahas besok.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Lumbung.